Pemain yang boleh dinaturalisasi, tanda kutip, itu yang harus punya turunan darah. Ini benar-benar di luar dugaan. Dua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. Kalau kita masih berpikir bahwa naturalisasi itu adalah seperti mengambil pemain asing, itu kita salah. Did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me, also McAllister, also I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut (ACL) yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. Sinyal dari klub Bundesliga ini harus jadi bahan pertimbangan untuk PSSI jika memiliki opsi untuk menaturalisasi Jensen Silt. Bukan tidak mungkin jika Jensen Silt dinaturalisasi, kontribusinya akan sangat minim bersama timnas Indonesia dan tak cocok dengan strategi John Herdman. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai, langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disoroti adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa.
Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia. PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Jelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti di bulan Maret 2026 mendatang, beberapa media lokal menyebut skuad Garuda tengah mempersiapkan tim jelang laga uji coba tersebut. PSSI sendiri juga dirumorkan tengah mendekati beberapa pemain diaspora baru guna membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Langkah ini sendiri dianggap beberapa pihak sebagai sesuatu yang cukup wajar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain naturalisasi baru memang kerap kali memperkuat Timnas Indonesia jelang laga-laga tertentu sebelumnya. Hal ini terjadi sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun menanggapi isu rencana penambahan pemain naturalisasi baru di tubuh Timnas Indonesia, PSSI justru membantah adanya rumor tersebut. Arya Sinulinga menyebut belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi baru yang direkomendasikan oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Kita belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dikabarkan membuka peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Luke Vickery, Pascal Struijk, Jensen Silt, Ilyas Alhaf, dan beberapa nama pemain diaspora lainnya disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga sendiri pada akhirnya memberikan bantahan dari beberapa rumor tersebut dan menyebut jika John Herdman masih belum memutuskan akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Menurutnya, pelatih asal Inggris tersebut masih akan mencari komposisi terbaik dari Timnas Indonesia dan akan melihat susunan pemain yang ada saat ini. Pasti yang ada dulu, dia pengen tahu dulu pasti dia. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda, gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Keputusan PSSI yang tidak menambah atau memproses pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat jelang ajang FIFA Series 2026 nanti tentunya menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Timnas Indonesia berpeluang mendulang kemenangan di laga uji coba tersebut? Faktanya, kendati bukanlah tim terkuat di ajang FIFA Series 2026 nanti, skuad Garuda masih diunggulkan dari lawan-lawannya dan diprediksi bisa mendulang poin yang cukup besar. Melansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga perdana ajang FIFA Series 2026 nanti. Jika melihat dari ranking Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat 152 dunia, tentunya skuad Garuda cukup percaya diri bisa meraih kemenangan dari negara asal Subkonfederasi Amerika Utara, CONCACAF. Lalu di laga kedua, Timnas Indonesia bisa berpeluang bertemu pemenang antara Bulgaria 87 dan Solomon Islands 154 yang akan saling bertanding di laga lainnya. Meskipun nantinya berpeluang bertemu Bulgaria yang memiliki ranking jauh di atas Indonesia, skuad Garuda tetap diunggulkan mampu meraih kemenangan dari negara asal Eropa Timur tersebut. Faktor tuan rumah dan sudah terbentuknya chemistry antar pemain jadi aspek yang bisa membuat Indonesia meraih kemenangan atas negara asal Eropa Timur tersebut. Jadi bagaimanapun menurutmu, apakah Indonesia memerlukan tambahan pemain naturalisasi atau tidak saat ini? Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa terdapat protes dari Vietnam terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Vietnam menyatakan kebenaran dokumen Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Hector Hefel, dan John Irazabal.
skuad asuhan Peter Klamovski saat ini memimpin klasemen grup F pada putaran kualifikasi akhir Piala Asia 2027 dengan koleksi 15 poin, berunggul 3 angka dari Vietnam yang berada di posisi kedua. Namun situasi memanas setelah munculnya laporan mengenai dugaan ketidakabsahan 7 pemain yang memperkuat Malaysia. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor Paul John menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi dari FIFA, mengingat kompetisi tersebut berada di bawah naungan AFC. Kita diberitahu oleh FIFA karena ini adalah kompetisi AFC, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027. Kita mendapat informasi bahwa FIFA sedang meneliti ketujuh pemain tersebut setelah pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam. Ujarnya via Makan Bola. Ia menegaskan bahwa penyelidikan itu bermula dari adanya protes resmi yang diajukan oleh pihak Vietnam. Karena ada protes dari Vietnam, itu pertama kalinya kita menerima kabar langsung dari FIFA. Setelah itu, kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan FIFA. Biasanya proses tersebut melibatkan Federasi Nasional dan FIFA. Jelasnya. Selanjutnya, AFC menerima pemberitahuan mengenai sanksi awal yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terkait penggunaan 7 pemain yang dinilai tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Ungkapan AFC mengakhiri segala spekulasi siapa yang protes. Sebelumnya, bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim menyindir Ketua PSSI Erick Thohir dalam pembelaannya mengenai kasus ini. Tunku Ismail mengunggah pernyataan kontroversial dengan menyebut seseorang yang berada di New York di balik laporan pemain naturalisasi Malaysia. Saat itu, Erick Thohir sedang berada di New York dalam pertemuan dengan Presiden FIFA. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa FAM telah mengajukan banding ke Mahkamah Arbitrase Sport, KAS. Dalam pernyataan resminya, FAM mengungkapkan bahwa KAS telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan, stay of execution, atas sanksi yang dijatuhkan FIFA. Keputusan tersebut berarti hukuman larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola terhadap 7 pemain itu sementara ditangguhkan. Dengan demikian, ketujuh pemain tersebut diperbolehkan melanjutkan karir dan mengikuti aktivitas sepak bola hingga ke... Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. Did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me, also McAllister, also I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erick, Pak, ini kan ada non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA,
Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Mengerikan, Drogba dan Haaland dikonfirmasi bakal gabung skuad Garuda. Ini benar-benar di luar dugaan. Tolak Timnas Indonesia demi bermain di Piala Dunia. Pemain keturunan ini sah jadi juniornya bintang Manchester City, Erling Haaland. Tak dapat dimungkiri Timnas Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang berkarir di luar negeri alias abroad. Sudah ada lebih dari 20 nama di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang abroad di Eropa, Amerika hingga Asia, mulai dari Martin Paes hingga Ole Romeni. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan di Timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi yang besar, yakni membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Selain yang sudah dinaturalisasi, stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang belum pernah membela skuad Garuda masih melimpah. Salah satunya adalah Samuel Silalahi, pemain keturunan Batak yang kini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Norwegia, Strømsgodset. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang serang berusia 19 tahun yang memiliki darah keturunan Indonesia itu lahir di Oslo, Norwegia pada 2 Juni 2005. Samuel Silalahi sudah dipercaya untuk tampil bersama Strømsgodset sebanyak 16 pertandingan dengan catatan 1 assist di semua ajang. Dia juga sudah mencatatkan 14 penampilan dan 1 assist untuk Strømsgodset di ajang kasta tertinggi Liga Norwegia. Sementara di Strømsgodset 2, pemain berdarah Batak itu telah mengoleksi total 64 pertandingan dan mencetak 18 gol. Sebelum jadi pemain profesional, Samuel Silalahi menimba ilmu di Mandalskameratene, Norwegia, lalu bergabung dengan Strømsgodset. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menandatangani kontrak profesionalnya bersama Strømsgodset pada Oktober 2023. Belakangan ini, attacking midfield berusia 19 tahun itu resmi mendapat panggilan dari Timnas Norwegia U20. Kepastian itu diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF yang diunggah ulang oleh Samuel Silalahi di akun Instagramnya pada tanggal 11 Maret 2025. Norwegia U20 menjadi salah satu dari 24 negara atau 5 diantaranya dari Eropa yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 2025 di Chile. Timbul spekulasi, apakah Samuel Silalahi menolak untuk membela Timnas Indonesia demi main di Piala Dunia? Belum diketahui jawabannya. Sejauh ini dia diketahui belum ada kabar apakah pernah dipanggil ke skuad Garuda, baik kelompok umur maupun tim senior. Didier Drogba lahir 11 Maret 1978, Abidjan, Pantai Gading, adalah pemain sepak bola profesional Pantai Gading yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Pemain
yang boleh dinaturalisasi, tanda kutip, itu yang harus punya turunan darah. Ini benar-benar di luar dugaan. Dua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. Kalau kita masih berpikir bahwa naturalisasi itu adalah seperti mengambil pemain asing, itu kita salah dalam. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin, 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faisal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, timnas Indonesia juga merekrut Dikri Lazuardi yang dikenal sebagai kepala analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sofi bukan sekedar pelengkap. Mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hartman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Kapologi, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya.
Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari, mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal A Bola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya,